Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue pada sekalian Zero Knowledge Podcast. Kita udah selesai di Conference Championship Round Championship Round, yang berarti sebentar lagi bakalan Super Bowl 57 yang akhirnya kita ketemu siapa yang juara AFC dan NFC. Chiefs lawan Eagles. Seat 1 lawan seat 1. Seat 1 lawan seat 1 yang terakhir nih kejadian pas Super Bowl 52 saat Eagles lawan Patriots dan juaranya Eagles. Apakah Super Bowl 57 Eagles lagi? Tapi nanti kita bakal bikin prediction karena minggu depan kita bakalan ada Super Bowl 57 preview ya. Nah, jadi gak bakal lama, bareng-bareng kita bakal mereview 2 match ini. Sebelum kita review, jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Klik join di samping tombol subscribe biar dapat akses lebih cepat 2 hari. Dan di atasnya ada support thanks karena support kalian membangkitkan semangat kita buat bikin konten NFL Indonesia. Jadi udah, kalau gitu kita bahas yang pertama dulu nih. Karena match pertama di NFC Championship Game, Eagles lawan 49ers yang menang Eagles 31-7. Nah, nih gimana kalau lu lihat kemarin performa Eagles yang bisa menghabiskan 49ers? I mean, itu gue rasa itu adalah penampilan paling dominannya dari Eagles selama playoff ini ya. Ya walaupun cuma emang 2 game doang sih. Cuman overall gue melihat Eagles lawan 49ers kemarin tuh lebih bagus dibandingkan yang pas divisional round. Jadi kayak mereka tuh semakin masuk ke playoff game yang lebih tinggi tuh semakin mengerikan gitu loh. Dan gue rasa emang mereka cocok banget untuk masuk Super Bowl. Apalagi dengan gue rasa mereka punya the best offensive line unit di NFL. Karena ada argumen juga kalau misalkan setiap personel dari starter offensive line-nya dari Eagles itu bisa masuk Pro Bowl ataupun bisa masuk All Pro. Sebagus itu. Dan kemarin Jalen Hurts mungkin nggak terlalu banyak berperan, tapi dia bisa nge-lead offense-nya dari Eagles untuk bisa nembus defense 49ers, yang salah satunya adalah 49ers defense adalah running defense terbaik di NFL. Iya. Dan kemarin mereka bikin 4 rushing touchdown. Gila, Miles Sanders kemarin tiba-tiba mainnya bagus banget ya. Dan gak cuma Miles Sanders. Miles Sanders ya. Dan gak cuma Miles Sanders doang. Boston Scott juga ya? Boston Scott, Kenneth Gainwell itu bahkan mereka dapat carries dan playing really good. Dan tapi menurut lu kenapa itu bisa running gamenya Eagles bisa bagus banget kemarin? Apa emang faktor OL-nya yang kita bilang minggu kemarin top 2 but not number 2? Apa gimana? Salah satunya karena offense-nya 49ers juga kan banyak 3 and out juga. Dan kemarin Eagles total offensive snaps mereka itu ada 74 offensive snaps. Jadi 49ers defense itu dibikin capek terus-terusan di dalam lapangan, dan Eagles ini soalnya mereka nggak cuma punya Miles Sanders. Jalen Hurts bisa jadi running back. Terus Kenneth Gainwell juga 2 pertandingan terakhir di playoff dia gila, underrated banget. Boston Scott pun juga bisa jadi third running back yang bagus. Jadi kayak mereka tuh nge-grind defense-nya 49ers, bikin mereka capek, dan lama-kelamaan tuh defense bakal habis sendiri. Karena sebagus apapun defense, kalau misalkan mereka tetap manusia, mereka tetap bisa capek. Jadi kalau misalkan kayak dihantam terus nih pakai running game, lama-kelamaan tuh bakal habis juga defense-nya. Dan 49ers defense juga nggak ada starter yang cedera juga yang notable kan. Dan gue rasa sih itu ya mungkin terbantu juga sama faktor injury. But gue rasa sih emang karena Nick Sirianni juga percaya banget sama running offense-nya dari Eagles sendiri. Yeah. Dan gimana Jalen Hurts itu nge-lead timnya itu. Jadi Jalen Hurts ini gue kira tuh dia
udah masuk MVP conversation, terus habis itu kayak wow udah All Pro juga, dia bakal kayak mainnya lebih egois gitu, bakal banyak-banyak lempar atau banyak bikin play sendiri. Oh enggak, ternyata kemarin pun dia itu cuman 15 dari 25 pass, Mhm. 121 passing yards, Mhm. 11 kali rushing, dan sisanya ya dia ngasih ke running back-nya atau ya ambil yang deket-deket aja gitu, nggak yang Hmm. ambil resiko. Dan itu yang salah satu yang gua salut sama Jalen Hurts. Dia nggak egois, dia nggak main untuk dirinya sendiri, tapi dia Mhm. main ya untuk menang gitu. Hmm. Dan ini juga salah satu atribut ter yang orang mungkin nggak begitu lihat dari Jalen Hurts. Mhm. Dia itu adalah winning quarterback. Nah, iya. Iya sih. Dia nggak akan uh, pilih stats untuk dirinya sendiri, tapi dia lebih kayak, oh gue main jadi quarterback Eagles ini untuk menang, untuk bikin Eagles masuk Super Bowl. Mhm. Something yang mungkin untuk beberapa quarterback lain mungkin nggak dimiliki. Mhm. Dan itu ya salah satu kunci kenapa mereka bisa masuk Super Bowl. Mereka punya all the package dari tiap posisi dan salah satu tim paling lengkap musim ini. Oke, oke. Nah, next ya. Nah, tapi ntar kalau dari defense nih kan kalau lu ngecek nih ya, kalau ngecek di stats defense-nya Eagles, ini kalau lu lihat itu ada 4 pemain Eagles bisa bikin 10 plus sack musim ini. Ya, Gila ya. Javon Hargrave. Ini enggak, ini Fletcher Cox. Fletcher Cox, gue lupa. Fletcher Cox kalau nggak salah 10 plus deh. Kalau nggak salah ya. Gue cek dulu ya. Kalau yang Hassan pasti Reddick itu paling Heston tinggi. Dia Reddick. 16. Gila ya Hassan Reddick ya. Ya, Fletcher Cox kalau nggak salah nggak dapet dah. Gue lupa ingat. Fletcher Cox ini kemarin ini Brandon Graham, ya, Brandon Graham ya. Javon Hargrave, Javon Hargrave, Josh Sweat. sama Josh Sweat, sama Hassan Reddick. Ah iya. Itu BTW seharusnya tuh kemarin ini Brandon Graham seharusnya masuk comeback play of the year ya. Kan dia kan musim kemarin cedera parah. Musim ini bisa 10 plus sack ya. Ya, dan impresinya lagi adalah Brandon Graham ini udah dia adalah longest tenure-nya Di Eagles. Eagles Jadi ya. dia udah Eagles paling lama. Dia di Eagles ketika Michael Vick masih main. Nah itu iya bener. Iya, Ketika tapi Michael dia Vick nggak masih main. dapat kandidat comeback player of the year kemarin ya. Jadi Oke. jadi ini ya kuncinya Eagles ini gue uh, kasih kredit lagi. Mereka Mhm. bisa kombinasi antara pemain-pemain muda mereka, Mhm. pemain-pemain yang lagi in their prime, Mhm. sama pemain-pemain veteran. Aha. Karena kalau misalkan lu lihat kayak Jason Kelsey, Lane Johnson, Brandon Graham, Fletcher Cox, itu mereka udah ada di Eagles tuh sejak 2013, Mhm. dan mereka usianya udah lebih dari udah 30 plus. Tapi mereka bisa tetap konsisten dan bisa bawa Super Bowl lagi karena mereka juga ada di squad di 2017. Jadi mereka punya playoff experience, punya Super Bowl experience, Super Bowl winning experience gitu ya. Hmm. Jadi pengalaman menang Super Bowl-nya tuh ada. Jadi ini yang suka disepelein sama orang. Pemain yang punya pengalaman Super Bowl, pelatih yang punya pengalaman Super Bowl, itu penting buat tim yang lagi jago-jagonya. Oke, oke, oke. Nah, next ya. Yes, ini dia. Jalen Hurts tadi lu udah bahas. Tapi dari performa dia kemarin pas lawan 49ers itu lu yakin gak dia bakalan bisa bawa Eagles ke trofi keduanya dalam sejarah walaupun Jalen Hurts baru pertama kali loh main di Super Bowl. Ini ngelawannya Mahomes yang udah 3 Dua kali. kali. Tiga Dua dong. kali. Lima Ya, lima ini empat, yang lima lima, ketiga. lima tujuh. Nah, Ya, ini yang ketiga. iya Jadi ketiga. yang Nah, ini pertama. Jalen Hurts pertama kali loh. Hmm. Menurut lu dengan performa Jalen Hurts kemarin, lu yakin gak lo lihat Jalen Hurts bakalan nanganin semua uh, pressure ya pas Super Bowl 57 nanti? Kuncinya adalah apakah mereka bisa stay sama game plan mereka ya. Mhm. Karena kunci dari Eagles sendiri itu kan adalah rushing offense yang konsisten, defense yang kenceng, sama offensive line yang solid. Mhm. Jalen Hurts juga at some point dia harus making plays. Mhm.
Karena lawan mereka ntar di Super Bowl bukan kayak New York Giants yang bisa dia matiin dengan defense, Mhm. atau 49ers kemarin yang nggak ada QB 1, QB 3 bahkan QB 4. Mhm. Tapi ini Mahomes dan juga Chiefs yang all season mereka tuh selalu konsisten, sama kayak Eagles juga. Mereka Mhm. first seed lawan first seed. Jadi at some point kita harus lihat Jalen Hurts bisa bikin plays ya. Karena Mhm. nggak mungkin dia bakal kayak lawan 49ers kemarin bisa Ya. bisa stay on pocket terus habis itu mainnya lebih tenang, nggak terlalu banyak gerasak kerusuk gitu. Mhm. At some point dia harus nunjukin kalau dia adalah emang uh, one of the best quarterback di NFL musim ini. Hmm. Dan dan ini interesting, salah satu yang menariknya juga adalah ini satu, Mahomes lawan Jalen Hurts ini adalah first team All Pro quarterback lawan second team All Pro quarterback. Hmm. Ya, Dan second ini team All dua Pro. kandidat dan ini dua kandidat MVP. Nah, Dua, gitu. dua, Berarti dua ya kandidat seru itu. ini Super Bowl 57 sebenarnya. Dua kandidat MVP ya, walaupun pengumumannya Super Bowl. sebelum Super Bowl, tapi ya ibaratnya ini ya lu lihatlah masa depan NFL bakal kayak gimana ya. Ya, Jadi ya nggak ada kata terlambat nonton NFL karena ya emang sekarang era baru NFL dimulai, ya kan? Karena banyak ya. banget eh QB-QB muda yang udah bersinar ya, kan yang tuir-tuir kayak Rodgers, Brady sudah tercuci ya. Sudah tercuci Tercuci istilahnya pakai gitu ya. deterjen sampai kering itu. Ya kan, dijemur udah kering gitu, tercuci dicuci lagi. Udah terlaundry kalau Ya gitu. udah Ya, jadi terlaundry gitu. Oke, next. Nah, ini nih yang sangat disayangkan ya. ya, Kemarin Brock Purdy cedera lengan dan ternyata beritanya dia cedera UCL. Gue UCL. kira Champions League pas gue baca, ternyata aduh UCL. Gue nggak paham sih kalau ya gue nggak paham bahasa medis. Oke, Lu tau mau UCL apa? Katanya bagiannya. UCL, istilahnya namanya kan ultra collateral ligaments, Mhm. atau UCL. Mhm. Ini cedera yang sering ada di baseball. Oh, oke. Ini cedera yang sering ada di baseball. Kalau di Aha. baseball eh, istilah umumnya adalah Tommy John. Tommy Oh, John Tommy cedera. John. Oke. Tommy John. Jadi ketika di sikutnya ini dia ya kena cedera, itu nanti akan ada kayak prosedur operasi gitu, ya simpelnya kayak gitu, prosedur operasi, terus habis itu Mhm. juga ntar rehabilitasi selama beberapa bulan. Paling cepat memang cedera kayak gitu bisa sampai 6 sampai 8 bulan. Aduh, serius? Kar Apalagi ini kan juga karena emang kalau Tommy John atau CL ini kan juga cederanya banyak, kalau di baseball banyak ke pitcher yang lempar bola. Mhm. Quarterback juga bisa kena, dan ini bisa bisa punya dampak yang cukup fatal ya, karena Mhm. gue nggak bilang kayak ini bakal bikin Brock Purdy jadi jelek pas dia balik, Ya. tapi paling tidak ini bakal mempengaruhi kayak performanya dia. Mhm. Karena ketika udah cedera di sikut itu kita harus adjust cara lemparnya, jadi Mhm. menghindari untuk supaya cederanya nggak balik lagi. Mhm. Nah, sekarang pertanyaannya kan dia ini udah lagi digadang-gadang jadi QB 1 untuk 49ers musim depan. Ya. Dengan cedera ini tuh gue takutnya itu ya dampaknya jadi dia tuh kegeser sama Trey Lance lagi. Nah, itu gimana nih kalau kayak gitu tuh? Nah, pertanyaannya di Shanahan, apakah dia akan percaya dengan his third overall pick Trey Lance yang beberapa pertandingan sebelum dia cedera juga mainnya not really that good, Mhm. atau ya dia bertaruh sama Brock Purdy yang baru sembuh dari cedera, dan cederanya juga bisa berefek kepada performanya dia karena Mhm. karena udah di siku berpengaruh kepada lemparan. Mhm. Jadi pertanyaannya sekarang yang paling besar untuk Fortnite adalah siapa QB 1 di awal musim 2023. Iya, karena itu sekedar info ya. Ini entah kenapa ya, sama era Kyle Shanahan itu QB itu pasti cederanya parah ya. Dari zaman QB Jimmy G, abis itu Trey Lance, diganti sekarang kemarin Trey Lance cedera, sekarang Brock Purdy juga cedera.
Kenapa ya? Pasti ada aja Eh, tuh cederanya. gue nggak tahu. Kalau Kali aja rumputnya Levi Stadium itu ada sesuatu yang bikin QB langsung alergi dengan tetap di situ deh. hmm, Kayak ya kalau ya kalau Brock Purdy mungkin cederanya lebih kayak agak disayangkan aja sih, bukan kayak sesuatu yang emang gak salah dia juga, tapi ya emang mengkhawatirkannya sih selama Shanahan di 49ers nih emang cedera di QB itu lumayan sering, terutama untuk QB starter mereka. hmm, Itulah alasan kenapa Jimmy G dilepas. Ya belum official, but ya kemungkinan besar dilepas. Dan QB-QB lain menggantikan dia juga for some reason ada cedera gitu. Jadi ya kita juga nggak bisa nerka-nerka juga sih apa ya yang terjadi di sini gitu kan. hmm, hmm, hmm. But ya gue rasa emang tim ini butuh stabilitas stabilitas di QB sih. Butuh QB yang memang sehat, bisa solid at least, dan bisa ngelit offense-nya 49ers. Oke, oke. Nah, next ya. Yo, yes. Nah, ini ada momen yang mungkin orang nggak ngeh tapi ini parah ya, yang ini Trent Williams ngebanting pemain Eagles sampai berantem dan akhirnya Trent Williams Aja diusir gitu, dikeluarin, ya dikeluarin. dikeluarin ya. Kalau tapi karena ya matchnya jam 3 jadi ya mungkin dikit yang nonton tapi pasti ada yang ngeliat kalau yang nonton matchnya. Cuman gue gak mau bahas ini, tapi gue mau bahas ya ini kan 49ers masih ini ya, masih emosional karena kalah ya. Tapi menurut lo Mhm. apakah 49ers ya walaupun dengan kondisi QB kayak gitu, tapi menurut lo musim depan apakah bisa bounce back lagi atau ternyata ya kayak musim kemarin bagus kan sempat masuk Super Bowl, musim depannya jelek ya kan. Tapi kan abisnya musim depannya bagus, ya musim ini bagus. Nah musim depannya lagi menurut lo bakalan kembali nggak Gue rasa sih kuncinya ada di quarterback lagi ya. quarterback ya? Karena gue juga nggak yakin kalau mereka bisa ya sukses lagi kalau misalkan QB-nya tuh gonta-ganti terus. Karena mereka Mhm. nggak bisa bertaruh dengan quarterback yang mereka ambil, istilahnya pick from the streets gitu, atau ya late round pick. Mereka tetap butuh stabilitas di QB. Hmm. Ya siap. Kalau misalkan Trey Lance bisa better than Jimmy G, itu bagus banget. Tapi ya di sisi lain, apakah Trey Lance bisa stay on field, bisa sehat gitu, nggak cedera-cederaan? Ya kita nggak tahu, kita harus lihat dulu. Kalau untuk defense, selama nggak ada yang cedera parah atau Mhm. yang ada yang cabut di free agency, ya eh gue rasa sih ini tim bakal tetap oke-oke aja di Hmm. 2023. Mhm. Walaupun sekarang juga beberapa pemain kunci mereka di defense juga ada yang lagi free agents. Mhm. Jadi mereka harus bisa hati-hati untuk nge-manage dari salary cap mereka supaya defense mereka tuh tetap solid. Oke, oke. Nah, kita ke next match. Nah, Chiefs lawan Bengals yang menang Chiefs 23-20. Mm-mm. Ini kita bahas nanti ya. Karena ada kontroversi yang sangat-sangat gue aja nonton ini gila sih NFL rig-nya parah sih. Cuman kalau lihat dari performance-nya Chiefs gimana? Eh, ini pertandingan emang ya pasti dibilang ketat ya, karena emang dua tim favorit juga untuk Super Bowl. Jadi skornya tipis gitu, gue nggak heran sebenarnya. Mhm. Tapi emang dari pertandingan itu juga lumayan banyak call-call yang lebih menguntungkan ke Chiefs. Mhm. Ya, salah satunya yang play terakhir itu sebelum field goal itu juga salah satu ininya lah, salah satu penyebabnya. But overall Cincinnati kena 9 penalties kemarin, 71 penalty yards, dan itu lawan Jets itu ya nggak boleh kayak gitu sih.
Karena ini gue juga noted di episode sebelumnya, Ya. Bengals kalau lawan Chiefs selalu harus minimalisir kesalahan. Oke. Penalti itu nggak boleh sampai kejadian-kejadian lagi. Mhm. Sayangnya ya beberapa call yang diambil keputusannya oleh referee ya lebih banyak ke Cincinnati dibandingkan Chiefs. Mhm. Tapi itu bukan alasan untuk ini sih sampai 2 interception dari Burrow. But ya untuk Chiefs gue masih ya gue nggak terlalu khawatir juga sih sama offense-nya mereka. Jadi tapi ya karena mungkin standar kita sebagai penonton udah tinggi kepada Chiefs, ya kita mengharapkan lebih banyak dari 23 poin ya Mhm. dibandingkan sekarang. Jadi ya so-so lah sebenarnya. Bisa lebih bagus. Oke. Bengals gimana? Sorry. Bengals satu satu kalimat untuk Bengals adalah get Burrow some lineman. Itu. Karena kemarin gue ngeliat Chris Jones, wah, Chris Jones ngamuk sih, mainnya ngeri banget. Horor sumpah Chris Jones. Chris Jones, Frank Clark, Mhm. Chris Jones 2 sack, Frank Clark 1,5 sack, total 5 sack kena oleh Burrow. Mhm. Jadi offensive line yang nggak membantu dan semua QB di NFL, semua top 10 QB di NFL bisa bagus karena ada O-line. Iya. Gue nggak peduli siapapun itu. Mahomes pun butuh O-line. Iya, Josh Allen betul. pun butuh O-line. Jalen Hurts punya Eagles O-line bisa masuk Super Bowl. Betul. Burrow harus dikasih protection lebih di sini. Jadi 5 sack it- itu kalau misalkan QB-QB yang biasa itu Mhm. udah udah PD-nya udah hilang. Ah. Kayak swag-nya udah hilang, udah Mhm. langsung gampang panik. But ya gue selalu jadi Burrow adalah dia ya kena sack sebanyak itu tapi masih kayak semangatin timnya gitu, nggak panik, dan dia juga making accurate throws. Tapi ya 2 interception itu yang menurut gue 1 interception sebenarnya sih bukan fully salah dia, Enggak tapi sih, menurut gua enggak. karena itu ya dipantul-pantulin sama Bolanya juggling defense ya, ya. mulai juggling, jadi ya potensi picknya gede banget tuh. Tapi ya 1 interception lagi gue rasa tuh emang um, overthrow-nya dari Burrow juga sih. Hmm. Jadi dan mereka juga sempat bikin second half adjustment juga sebelum ya field goal terakhir dari Chiefs yang basically mengakhiri satu game itu. Mhm. But overall ya their defense playing pretty good lah, apalagi di second half. Ya satu kurangannya adalah ya mereka harus punya offensive line unit yang lebih bagus dari sekarang sih. Hmm. Karena Burrow saat ini masuk tahun ketiga, Hmm. dan masuk tahun ketiga, tahun depan masuk tahun keempat. Kalau misalkan dia ambil fifth year option, still very good. Ya. Tapi ada potensi dia bakal minta extension. Dan kunci dari extensionnya dia ini saat ini adalah apakah timnya ini sekarang, Cincinnati Bengals itu bisa compete di 2023. Mhm. Dan satu lagi kunci di situ untuk bisa compete, apakah mereka bisa invest online untuk melindungi Joe Burrow. Hmm. Itu dia Oh. yang harus diperhatiin di off season ya untuk Bengals. Oke, oke. Nah, kita bahas ini ya. Aduh. Jujur ya, gua udah nonton NFL lama. Menurut gua kemarin Chiefs lawan Bengals di drive terakhir itu udah benar-benar kasih lihat NFL itu rigged sih. So ya, sorry to say ya, maaf ya, sorry gitu. Cuman aneh sumpah. Masa gini loh, pertama, gimana cerita Chiefs bisa dapet 2 kali? Gue lupa dua apa 3 kali. Gua bisa kemarin lihat tweetnya
Jamar Chase 3. Cuman kalau gue liat 2 ya. Makanya gue bilang 2. Gue bingung gimana ceritanya Chief bisa dapat 2 kali beruntun third down. Padahal itu third down-nya dilempar incomplete just fourth down kan. Iya. Tapi ternyata Chiefs dapat third down lagi, di repeat. The hell. Aneh kan? Itu repeat down itu benar-benar nggak masuk akal sebenarnya. Gak masuk akal banget. Yang kedua, yang pas Joe Burrow megang bola, itu jelas menurut gue ya, jelas itu nggak grounding loh menurut gue. Karena dia ngelempar Iya. masih ada target receivernya, tapi dikasih grounding. Yang ketiga, malam sih ya, karena ya Mahomes sudah keluar dari lapangan terus didorong, ya kena necessary roughness, itu wajar lah ya. Cuman yang dua ini yang gue bingung. Kalau lu gimana lihat reaksi wasit ini pas di drive terakhir kemarin? Ya, sebenarnya rahasia umum juga sih apakah dia rig atau enggak ya. Ya, who knows. Tapi ya ada indikasi bahwa itu bisa kejadian. Mhm. Tapi yang bisa kita bilang saat ini adalah performanya ref kemarin benar-benar jelek. Hmm. Karena secara keseluruhan pertandingan kemarin itu punya 13 penalties, tapi itu 2-1 untuk Cincinnati. Aha. Dan gua rasa itu juga ya merugikan banget buat Bengals. Karena di pertandingan yang sekaliber AFC Championship ini lawan Kansas City, itu kalau misalkan kena penalti-penalti gak jelas, itu bisa dihabisin sama sama Kansas City, sama Mhm. Chiefs. Dan yang nggak ditolong sama tadi yang udah kita bahas tentang online, Aha. terus juga defense yang sempat diobrak-abrik di first half, ya ya ini bisa jadi ya salah satu yang pengaruhi kenapa Bengals bisa kalah kemarin. Mhm. Ya, ya who knows lah apakah itu rig atau enggak. Tapi ya kita sekarang yang bisa kita kasih tahu bahwa performa kemarin itu layak dilabelin sebagai referee sabun. Istilah Ah, kita tuh, referee sabun, tuh, referee kan? referee pegang judi atau gimana terserah, gue nggak peduli. Tapi jangan sampai pengaruhin pertandingan gitu loh. Iya, makanya. Kita sekarang kalau misalkan bilang kalau menang atau kalah gara-gara keputusan ref, kita selalu bilang referee sabun ya udah. Aha. Referee sabun. Jadi ya nggak seharusnya pertandingan sebagus AFC Championship ini, apalagi lawan Mahomes lawan Burrow, ini dipengaruhi sama keputusan ref sih. Jadi sangat disayangkan aja. Makanya jadi, aduh, gue jujur kemarin nonton draft terakhir itu gue kesel sih, kesel banget ya, karena Hmm. gimana ya, ya gue nggak mau spekulasi banyak-banyak karena gue nggak suka spekulasi gitu. Cuman aneh, sumpah aneh banget. Gue yang ya gue udah paham peraturan dan cara main NFL. Gimana itu ceritanya bisa 2 kali beruntun third down loh? What the hell? Gue sampai geleng-geleng loh. Hah, gimana ceritanya anjir? Iya, kita kayaknya juga pernah bahas tentang referee yang bikin banyak mistake di sini, Haha. karena yang kita bilang waktu itu adalah referee di NFL ini punya beberapa ya istilahnya kayak definisi peraturannya gitu, kayak ya menjelaskan peraturan tentang penalti ini apa. Tapi itu nggak jelas definisinya. Iya. Definisinya nggak jelas. Jadi kalau misalkan kayak tentang penalti roughing the passer, itu yang paling sering. Roughing the passer, terus habis itu Hmm. juga pass Pass interference, interference ya. terus juga unnecessary roughness, Aha. ataupun kayak kemarin juga bahkan intentional grounding. Intentional grounding itu gampang sebenarnya. Kalau nggak ada wide receiver, Iya. dilempar, itu baru intentional grounding. Grounding. Nah, ini masalah ada. Masalahnya ada. Nah. Jadi ya itu yang jadi pertanyaan. Itu apa yang dilihat sama, kalau nggak salah referee-nya namanya Ron Tolbert. Itu sebenarnya dia udah lama juga jadi wasit. Apa yang bikin mereka ngambil keputusan buat nge-call intentional grounding itu? Hmm. Ya mungkin kalau misalkan kayak unnecessary roughness yang terakhir itu yang Joseph Osai itu ya udah itu secara secara apa namanya actionnya itu ya
perfectly legal. Tapi beberapa keputusan mereka tuh juga ya, sorry to say, merugikan Bengals. Jadi ya emang nggak seharusnya sih pertandingan sebagus ini tuh dirusak oleh keputusan referee yang kayak gitu. Makanya jadi gue udah geleng-geleng sih liatnya kemarin. Benar-benar ya gue nggak gimana ya, gue mau bilang Rick ya, tapi emang kayak Rick gimana dong. Jadi ya udahlah, Gitu. mau gimana lagi, jadi udah selesai juga kan hasilnya, jadi ya udahlah, mau dikomplain juga nggak bisa, udah mau Super Bowl, lagi Pro Bowl ya kan, jadi ya udahlah gitu. Jadi ya udah kalau gitu, ini Super Bowl 57 ya. Chiefs lawan Eagles, siapa yang akan jadi juara Super Bowl 57? Kita bakal bahas ya minggu depan di Super Bowl 57 preview, karena nanti ada 2 bintang tamu spesial, dan juga nanti bakalan ada acara, kita punya acara lagi ya seperti biasa tiap tahun, ritual acara di @America Pacific Place buat Super Bowl preview juga. Jadi pemanasan nih buat nanti kita nobar Super Bowl 57. Balik lagi akhirnya bisa nobar lagi nanti di Amerika, tapi kita masih nunggu kabar Amerika ya, karena kalau kita cek kemarin ada 2 venue yang udah confirm nobar di selain Amerika, tapi nanti kita pokoknya post listnya ya, list di mana aja buat nobar Super Bowl 57. Jadi thank you banget yang udah nonton dan dengerin Conference Championship Round Review. Thank you Baroko udah join seperti biasa. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Di samping subscribe ada tombol join biar dapat akses 2 hari lebih cepat, dan juga di atasnya ada super thanks karena support kalian membangkitkan semangat kita buat bikin konten NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton dengerin, sampai ketemu minggu depan di Super Bowl 57 preview. Dan jangan lupa ya, satu lagi, jangan lupa buat kalian yang mau nobar, urus cuti dari sekarang ya. Kalau yang buat kerja, yang buat kuliah ya gue nggak menyarankan kalian untuk cabut, tapi ya lu pikirin gimana caranya. Yang sekolah ya gue nggak menyarankan kalian buat cabut, cuman ya siapa tahu kan ya. Karena Super Bowl itu hanya sekali setahun, sekali doang, oke? Sekali setahun. Jadi ya akhirnya bisa nobar lagi setelah 2 tahun kemarin skip ya karena pandemi. Akhirnya kita bisa balik lagi, dan semoga pas menuju nobar nggak ada apa-apa ya. Jadi thank you yang udah nonton dan dengerin, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.